Memasuki bulan Ramadan, pusat perbelanjaan Tanah Abang mulai dipadati pembeli yang mencari busana lebaran. Salah satu tren busana yang banyak dicari yakni gamis pini orang. Seperti apa? Berikut liputannya. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, banyak masyarakat yang sudah mulai berburu untuk baju lebaran nanti. Dan saat ini saya sudah berada di Pasar Tanah Abang dan saya akan melihat langsung apa aja sih tren baju untuk lebaran tahun ini. Dan katanya sih ada yang lagi viral ya. Yuk kita lihat langsung dan ikuti saya. Berbagai model dan warna gamis terpajang di etalase toko Pusat Perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta. Salah satu model yang diprediksi akan menjadi tren pada lebaran tahun ini yakni gamis pini orang. Unik ya namanya, seperti apa sih? Nah ini dia pemirsa, sekarang saya udah pakai salah satu baju yang kabarnya akan menjadi tren lebaran tahun ini. Kalau kata penjualnya sih namanya gamis istri orang. Ini menarik sekali dan kita akan coba tanya lebih lanjut ke penjualnya kenapa gamis ini dinamakan gamis istri orang. Kalau tren 2026 ya, itu lagi warnanya percoklatan, terus juga yang dari influencer terkenal ya, itu yang jadi trending itu di warna butter yellow ya. Itu kita jadi best sellernya itu juga. Jadi selain namanya yang diambil terinspirasi dari influencer, warnanya juga ya? Betul, ya. Ya, penamaan gamis pini orang terinspirasi dari gaya seorang istri yang anggun dan sederhana, menggambarkan model gamis minimalis tanpa banyak ornamen dengan pilihan warna yang lembut. Nah pemirsa, selain baju yang saya gunakan, masih ada beberapa baju lainnya yang kabarnya akan menjadi tren lebaran tahun ini. Seperti ada baju-baju dengan warna yang lebih soft atau dengan warna pastel, ada juga gamis dengan rompi lepas dan masih banyak lainnya lagi. Dan tentunya akan membuat lebaran tahun ini jadi lebih menarik lagi. Dari Tanah Abang, Jakarta, Wenda Nura, Eri Nugraha, Ayus melaporkan. Keinformasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto bertemu Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama. Tiba di Pangkalan Angkatan Udara Marka Aman, Presiden disambut putra mahkota Pangeran Hussein bin Abdullah II serta jajaran pemerintah Yordania. Turut hadir Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania dan Palestina Ade Patmo Sarwono. Presiden pun menerima sambutan hangat diaspora dan mahasiswa Indonesia di Yordania. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat semakin panas. Kedua negara telah bersiap dengan pasukan militer yang disiagakan. Kapal induk Amerika USS Gerald Ford telah berada di Laut Mediterania. Menghadapi demo mahasiswa di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, aparat kepolisian berjaga di sejumlah titik di kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sejak Rabu sore, seruan aksi demo dari mahasiswa Yogyakarta kembali muncul di kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Seruan aksi mahasiswa ini buntut adanya korban kekerasan dari kepolisian yang terjadi di berbagai daerah. Aksi massa di kawasan Malioboro ini akan melakukan long march dari eks Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga titik 0 km. Kemarin malam, mahasiswa berunjuk rasa di Mapolda Yogyakarta hingga berbuntut kericuhan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya jelang aksi demo solidaritas dari kalangan mahasiswa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Galih Wisma di depan kantor DPRD Yogyakarta. Selamat malam Galih, bagaimana situasi terkini demo solidaritas mahasiswa di Yogyakarta malam ini? Terima kasih Siva dan selamat malam pemirsa. Memang aksi massa dari teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam forum BEM DIY telah berlangsung
mulai pukul 4 sore hari tadi dan menggelar aksi massa atau orasi di depan gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian long march hingga ke titik 0 km pada maghrib tadi, dan malam hari ini di kawasan Malioboro telah kembali normal. Kawanan atau teman-teman dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Forum BEM Mahasiswa DIY telah kembali ke kampusnya masing-masing pada maghrib tadi. Dan malam hari ini di kawasan Malioboro atau di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang tadi sore dilangsungkan aksi massa, malam hari ini telah kembali normal, kondusif, dan beberapa wisatawan ataupun warga sudah bisa berjalan normal di kawasan Malioboro. Dan memang aksi massa ini disampaikan atau mahasiswa ini menuntut mengecam tindakan kekerasan yang terjadi di Maluku yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Kemudian mahasiswa juga menuntut agar pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Selain juga menuntut aksi represif dari kepolisian yang terjadi belakangan ini di Indonesia, mahasiswa juga menyuarakan menuntaskan ataupun mengaudit program MBG, kemudian juga memutus ataupun mengaudit daripada perusahaan Rusia yang akan menambang di Indonesia, seperti itu. Ya, terima kasih atas laporannya Galih dari Yogyakarta. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Oknum Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku telah dipecat tidak dengan hormat dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Oknum anggota Brimopolda Maluku, Bribda Masias Yahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Pelaku juga dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Pelaku kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun. Denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya, Bribka Masias diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang dituduh terlibat balap liar. Korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Ponatua Silalahi menjadi saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang tersebut, Ponatua nyatakan semua informasi publik bisa diakses lembaga publik. Dalam sidang, Ponatua menjelaskan ia memperoleh 5 salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI. Ponatua menyebut ada 32 jenis informasi yang ada di dalamnya. Sementara itu dari KPU Solo, Ponatua belum menerima salinan ijazah dan baru memperoleh salinan hitam putih. Sedangkan yang diminta adalah salinan berwarna atau sama seperti yang di DKI. Kemarin lembaga negara sudah tunai melaksanakan kewajiban itu atau gimana? Belum. Yang Solo belum. Solo itu baru menyerahkan informasi hitam putih. Warna itu juga informasi. Kita meminta informasi warna. Yang berwarna, yang dari Solo ya, ini kan Solo ya, yang diberikan 2 dan itu hitam putih semua. Sementara yang kita minta adalah sama seperti yang di DKI, sama yang seperti di KPU, harus berwarna stempelnya. Itu kenapa? Supaya memastikan bahwa yang diberikan ke kita ini adalah sumber dari awal-awal 2005 lalu, bukan fotokopi dari fotokopi. Seperti itu.
Penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Saksi ahli ini diajukan kubu Roy Suryo CS terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo. Saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti Asmi Syahputra diperiksa selama lebih dari 1 jam di Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan belasan pertanyaan untuk mendalami unsur pidana yang disangkakan kepada Roy Suryo dan rekan-rekannya. Asmi menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah dokumen, bukan serangan terhadap kehormatan pribadi. Sementara itu, tersangka ijazah Jokowi, Roy Suryo, menyatakan keterangan ahli ini menjadi bagian penting dalam membantah unsur pidana, termasuk pasal 160 KUHP yang dikaitkan dalam perkara ini. Dokumen kepada sistem elektronik. Orang tidak bisa dipidana karena ada rasa ingin tahu masyarakat mengingat kasus ini sudah terlalu lama. Jadi ada peran penyelenggara negara juga tidak mau transparansi untuk ini. Padahal kegaduhan publik itu sudah lama. Kira-kira esensi itu tadi yang memang menjadi poin dalam pemeriksaan tadi. Ya. Dalam kacamata saya sebagai katakanlah akademisi tadi melihat perkembangan keadaan tadi, melihat bahwa peristiwa ini dari 2019, terus 2024 lagi juga 2014, 2019, lebih dari 10 tahun. Berarti kan ada peran yang mana sebenarnya begitu ada kegaduhan publik seharusnya penyelenggara negara atau tanggung jawab negara itu ini loh declare dong. Meskipun secara khusus ya, Pak Dr. Asmi Syahputra ini memang diminta untuk teman-teman yang khusus pada klaster 1, yaitu pada klaster yang kena pasal 160 dan tidak kena pasal 32 dan 35 UT, tapi kami tetap membersamai dan kami bersama. Ya, artinya kita itu satu kesatuan, 6 orang ini adalah kita kompak bersama dan kami berterima kasih sekali lagi Pak Dr. Asmi atas waktunya. Dan yang jelas, apa yang beliau sampaikan itu adalah penekanan kepada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 28, di mana warga negara itu berhak untuk melakukan pendapatnya dan berhak untuk melakukan koreksi juga, ya, mengetahui karena itu juga diatur juga dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan bahkan KIP juga Komisi Informasi Pusat juga sudah membuka sampai dengan 5 salinan ijazah ya dari tahun 2005, 2010, 2012, 2014 dan 2019. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan audit terhadap ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut. Hingga kini tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya Awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Terendusnya pelanggaran LPDP berawal dari unggahan WNI di Inggris yang bangga anaknya mendapat paspor asing. Warganet mengkritik karena ia dan suaminya merupakan penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga.
Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagi Anda pecinta kuliner Nusantara di Tangerang, Banten, terdapat sebuah tempat makanan yang menyajikan bebek goreng bumbu ketumbar, rawon, dan makanan Nusantara lainnya untuk berbuka puasa. Berikut liputannya. Jadi hari ini saya ingin berbuka puasa di salah satu restoran favoritnya warga Tangerang, yaitu ayam dan bebek goreng Suro dan Boyo. Jadi ikutin saya. Berawal dari resep masakan rumahan yang diracik sendiri, bisnis kuliner khas Indonesia ini telah berdiri sejak tahun 2017. Menu unggulan yang menjadi favorit pembeli adalah rawon dan bebek goreng. Tak main-main, sang pemilik rela mendatangkan bumbu dasar untuk kuah rawon langsung dari Jawa Timur. Tak hanya rawon, kekuatan rasa di restoran ini juga terletak pada menu bebek goreng bumbu ketumbarnya yang khas. Perpaduan rasa gurih dan tekstur yang empuk inilah yang membuatnya selalu menjadi menu favorit yang paling dicari oleh para pembeli. Pemirsa, makanannya sudah datang semua dan sekarang sudah waktunya untuk berbuka puasa. Di sini ada bebek goreng original, ada ayam goreng original, bebek crispy, dan juga ada bebek bakar. Selain itu pemirsa, di sini juga ada kuah-kuahan, ada rawon, ada sayur asam, dan juga ada sotonya. Tak hanya Jawa Timuran, restoran ini juga memberikan variasi menu bagi pengunjung. Terdapat pilihan sayur asem dan empal gurih khas Bandung yang menjadi pelengkap sempurna kuliner lokal di sini. Tadi makanannya ada beberapa menu, itu bebek, ada bebek bakar, goreng, dan ada juga tahu yang ada sambal petisnya. Udah dari 2017, berarti sekitar 9 tahun. Untuk kuah sih di rawon itu karena kita bumbunya langsung import dari Jawa Timur. Terus untuk gorengannya ada bebek crispy, bebek original, sama ayam original. Dengan harga yang ramah di kantong serta tambahan promo, tempat makan ini menjadi rekomendasi untuk berbuka puasa bersama dengan teman maupun keluarga. Ya pemirsa, setelah mencicipi berbagai hidangan yang ada di depan mata saya barusan, dapat dikatakan kalau semuanya enak dan tentunya ramah di kantong pemirsa. Untuk selama bulan puasa, restoran ini menyediakan free es teh bagi pengunjungnya. Dari Tangerang, Salana Yahya, Andri Setiawan, iNews melaporkan.